Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dotoni, di mana dia memberitakan pesan Tuhan terbaru. Dan ini kita harus simak, karena ada 10 pesan Tuhan yang harus kita ketahui, dan ini kabar terbarunya. 10 pesan ini apa, dan kita pasti penasaran. Di tahun 2025 ini, sebelumnya video dia memberitahu bahwa 2025 ini akan terjadi badai ekonomi, dan bulan ini, hari ini, Pak Daud memberikan lagi berita terbaru, yaitu 10 pesan yang harus kita simak, kita dengarkan baik-baik, dan kita sikapi dengan bijaksana. Dan langsung saja, sebelum kita ke 10 pesannya bersama Bapak Pendeta Dotoni, saya akan membacakan satu renungan firman Tuhan, yaitu di Kejadian 37 ayat 3 yang berbunyi, Ishak lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Arti adalah, mari putuskan rantai warisan yang membawa keburukan, serta menggantikannya dengan warisan membangun persatuan. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Saja kita ke video ya bersama Bapak Pendeta Dotoni. Mari kita simak video. Haleluya, shalom sama semua. Malam Pak Daud. Oke Thomas, kita doa dulu. Oke Pak Daud. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja langsung Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin Pak Daud. Mau tanya apa Thomas? Ya Pak Daud, ini tentang bagaimana tentang keadaan Amerika menurut prediksi Pak Daud yang makin kesini kebijakannya dan semua kontroversial dan apa yang terjadi ke depannya Pak Daud. Tahun ini kan saya beritahu perang mata uang. Perang mata uang, ya. Perang dagang. Perang mata uang, perang dagang. Yes. Ini nanti dampaknya bagi ekonomi global, secara makro yang berhubungan dengan sekutunya Amerika itu diuntungkan. Misalnya Pak Daud. Bagi yang bukan sekutu Amerika itu dipersulit. Dipersulit Pak Daud ya. Nah, tujuannya adalah untuk bargaining, negosiasi. Nah, dan ini kelihatan sekali kalau sampai kebijakan Trump yang berhubungan dengan mobil listrik, dia mengambil keputusan untuk kembali ke bahan bakar fosil yaitu minyak, otomatis akan mempengaruhi harga nikel di dunia. Oke. Karena baterai kan dari nikel kebanyakan. Ya, bukankah Indonesia penghasil nikel Pak Daud? Apa? Bukannya Indonesia itu penghasil nikel? Nah, itu mempengaruhi ekspor Indonesia. Oh. Dan mempengaruhi harga nikel di dunia. Iya Pak Daud. Dan jadi tahun ini adalah tahun resesi. Saya sudah memberitahu Thomas kan. Jadi makanya dalam kondisi resesi ekonomi ini yang penting adalah pangan. Maka presiden harus mengutamakan tentang pangan. Pangan Pak Daud ya, untuk menjamin semua sandang pangan tercukupkan Pak Daud. Nah, jadi sekarang ini intinya presiden memfokuskan untuk sembada pangan dulu. Ya. Dalam kondisi resesi ekonomi ini, nomor satu adalah pangan. Yes. Nah, kondisi properti akan stagnan seperti ini sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun Pak Daud ya. Properti stagnan seperti ini sampai 2 tahun. Yes. Itu analisis ke depan saya. Ya. Ini makanya menurut analisa untuk investasi yang berhubungan dengan
surat utang negara atau surat berharga, bond dan namanya itu obligasi, lebih baik ambil jangka pendek. Ambil jangka pendek Pak Daud ya. Karena kondisi ekonomi dalam posisi secara global itu tidak baik. Oke Pak Daud. Karena ini kan tahun perang dagang, perang mata uang. Iya Pak Daud. Dan kita tahu bahwa Donald Trump itu akan fokuskan untuk memperkuat ekonomi di Amerika. Betul. Dengan memfokuskan ekonomi di Amerika, nah ini akan berdampak untuk Indonesia, terutama nilai tukar uang. Tukar uang Pak Daud ya. Prediksi saya justru yang riskan itu di bulan Maret sampai bulan Juni Juli. Oh, tahun ini Pak ya, di bulan Maret, Juni, Juli itu paling riskan Pak Daud ya. Karena apa? Kenapa paling riskan? Ini pandangan saya secara makro global ya, secara ekonomi. Dengan Donald Trump mengambil kebijakan memutuskan untuk memberi bantuan ke negara-negara lain, bahkan keluar dari WHO. Ya, ini yang akan membuat mata uang US dollar ini menguat. Karena suplainya, demand-nya terbatas. Ya. Nah, dan ini riskan untuk Indonesia. Yes. Dan Januari Februari ini adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, untuk perusahaan-perusahaan, PT-PT semuanya, untuk audit, untuk laporan pajak, untuk bulan Maret. Maret April SPT tahunan. Ya Pak Daud. Nah di situ secara global akan semua. Ya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Pak Daud punya prediksi, sangat memberikan kuliah umum, pengetahuan umum. Jadi pergerakan dolar nanti fluktuatif nanti. Iya. Nah, yang pasti emas berapa tahun lagi yang 2 juta per gramnya. Wow. Tapi nggak dalam jangka dekat ini Pak Daud ya? Hah? Nggak dalam jangka dekat ini Pak Daud ya? Oke, dalam berapa tahun ini emas akan naik dari 2 juta per gramnya. Wow, dahsyat. Ini pandangan saya ke depan. Ya. Jadi makanya dalam posisi seperti ini harus investasi yang safe haven. Kalau saham pun yang bucik punya, tapi jangka pendek. Ya. Dan posisi sekarang ada wait and see, semua menunggu. Semua menunggu Pak Daud ya. Nah, semua menunggu. Feeling saya untuk bulan 6, bulan 7, Juni, Juli. Setelah RUPS bulan Januari, Februari, laporan SPT. Nah, saya itu penjatuhan utang luar negeri. Nah, ini akan menentukan sekali dalam posisi global. Ya. Bagaimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud memberikan pengetahuan umum ya, untuk supaya jemaat juga selain rohani, tapi pengetahuan umum juga Pak Daud. Jadi posisi Indonesia gimana? Menurut saya tahun ini sampai bulan Juli Agustus stagnan. Stagnan, jadi berjalan di tempat Pak Daud ya. Nah, stagnan dulu. Karena semua pada wait and see, melihat dan menunggu. Melihat dan menunggu Pak Daud ya. Itu pendapat saya, analisa saya gitu untuk kedepannya. Siap Pak Daud. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Iya Pak Daud. Ada lagi Pak Daud mungkin sebelum kita doain orang Pak Daud?
Silakan Thomas mau tanya apa? Ya, sekarang selain pada emas akan naik, sekarang kan ini sedang perang dagang yang seperti Pak Daud katakan antara kubu Tiongkok, kubu Jepang dan Amerika Pak Daud ya. Nah, ada nggak Indonesia diuntungkan dalam segi yang lain Pak Daud? Indonesia ini diuntungkan karena sumber daya alam, Oke, cadangan alam. cadangan alam Pak Daud ya. Kalau dalam posisi resesi ekonomi, maka presiden fokuskan pada ketahanan pangan. Kedua, yang berhubungan dengan ekspor seperti zaman dulu lagi, yaitu palawija, pala, kemiri, macam lah. Ya, Setelah itu arang kelapa dan lainnya. ya, Jadi ekspor yang berhubungan dengan hasil alam, hasil alam Pak Daud. tapi diolah ya. Ya, Nah, ini pandangan saya. Menurut Thomas gimana? luar biasa Pak Daud. Pak Daud kan juga pernah bilang di tahun 2025 akan banyak orang stres Pak. Kan saya udah ngomong 2025, 2026. 25 ini resesi ekonomi. Jadi banyak orang stres Pak Daud ya. Yang punya utang yang stres. Haleluya. Saya bersyukur sama Tuhan ya Thomas. Ya, Saya lahir sampai umur 50 tidak ada utang bank. wow. Jadi Tidak ada utang bank dan tidak ada utang perorangan. wow, luar biasa Pak Daud ya. Jadi saya mendasari bisnis saya, bisnis to bisnis dengan dasar tanpa utang. Wow. Jadi memulai dari hal yang kecil-kecil dulu Pak Daud ya. Berjuang, berjuang. Ya, Tidak ada waktu yang mengatakan sudah puncak, sudah selesai. Jadi sampai detik ini saya masih berjuang. ya. Sampai Tuhan menjemput kita Pak Daud ya. Karena kalau kita sudah merasa puncak, merasa nyaman, disitulah timbul kemalasan. Oh, ya, Tidak ada fight untuk berjuang. yes. Nah, makanya saya suka berjuang. Ya, Saya aja posisi ini, Thomas perlu tahu, percaya atau tidak, saya itu sudah bangun rumah, dari bangun pabrik, rumah, perusahaan, minimarket, tempat sendiri ya, usaha sendiri, itu udah 30 tahun. wow. Luar biasa. Kalau sekarang saya baru bikin perumahan. Wow, luar biasa. Dan saya Grace-nya Tuhan ya. katakan masih berjuang. Masih berjuang dan tidak utang bank Pak Daud ya. Tidak ada kata istirahat, pensiun, sudah selesai. Yes. Karena dengan berjuang itulah kita gerak badan, olahraga, sehat. Betul Pak Daud. Sepakat. Enjoy aja. Ya. Oke Thomas. Oke Pak Daud, sekarang mungkin doa ya Pak Daud ya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Daud Tony di channel Kristen Koinspiratif, dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung maksud saya di channel Kristen Koinspiratif, dan sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin membacakan satu dengan firman Tuhan yang tadi yang ada di Kejadian 37 ayat 3 yang berbunyi, Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak yang lain, sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia.
Dan itu dia satu dengan firman Tuhan. Saya undur pamit. Saya ucapkan terima kasih. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.